Selamat siang, nama saya Sotarduga Junesko Gabriel Napitupulu dengan NIM 2019-31089. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Intelligent Decision Support System. Yang pertama ada pengenalannya. Pengenalan Intelligent Decision Support System yaitu sering dikenal dengan nama singkatnya INTDSS, menggunakan suatu teknik kecerdasan buatan dan meningkatkan dukungan bagi pembuat keputusan. Bisa dilihat di sini, kelima tersebut itu merupakan alat AI yang jika dikombinasikan dengan DSS memberikan bantuan yang kuat dalam memecahkan problem terapan yang sulit yang sering real time, melibatkan sejumlah besar data terdistribusi dan manfaat dari penalaran terdistribusi. Penggunaan teknologi AI dalam sistem informasi manajemen memiliki sejarah yang panjang pada kejayaannya. Istilah seperti sistem berbasis pengetahuan atau KBS dan sistem cerdas telah digunakan untuk menggambarkan komponen sistem manajemen. Pada akhir 1970-an, Slide, Hochschild, dan Andrew Winston mengaitkannya dengan sistem pendukung keputusan yang cerdas. Berikutnya ada ideal dari Intelligent Decision Support System, yaitu sistem pendukung keputusan yang cerdas harus berperilaku seperti penasihat manusia, mendukung pengambilan keputusan dengan mengumpulkan dan menganalisis bukti, mengidentifikasi dan mendiagnosis masalah, mengusulkan tindakan yang mungkin, dan mengevaluasi tindakan yang diusulkan tersebut. Berikutnya ada tujuan. Tujuan dari teknologi AI yang tertanam dalam sistem pendukung keputusan adalah untuk memungkinkan tugas-tugas ini dilakukan oleh komputer, sambil meniru kemampuan manusia sebaik mungkin. Berikutnya ada implementasi. Banyak implementasi IDSS didasarkan pada jenis KBS sistem pakar yang mapan, yang menggunakan aturan logika predikat untuk menyandingkan pengetahuan dan meniru perilaku kognitif pakar manusia. Bisa dilihat di sini, dalam beberapa kasus, terbukti baik dari pakar manusia lokal berkinerja lebih baik berdasarkan penelitian kecerdasan buatan yang dilakukan pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. Sistem pakar muncul dalam aplikasi praktis pada 1980-an. Menggabungkan pengetahuan tentang domain aplikasi tertentu dengan fungsi penalaran untuk memungkinkan sistem membuat keputusan atau diagnosis. Bisa dilihat di sini, parameter keputusan sudah diketahui oleh ahli manusia, tetapi ketika di situasi baru, tidak pasti muncul. Kinerja mungkin buruk. Penelitian tentang AI berfokus pada membuat sistem merespon hal baru dan ketidakpastian dengan cara yang lebih fleksibel, dan telah mulai digunakan di IDSS. Contoh yang nyata seperti agen cerdas yang dapat melakukan tugas kognitif kompleks tanpa campur tangan manusia telah digunakan dalam berbagai aplikasi pendukung keputusan. Fungsi agen cerdas ini meliputi berbagai pengetahuan, pembelajaran mesin, pengambilan data, dan penalaran otomatis. Berikutnya, salah satu cara melihat kecerdasan adalah bahwa itu terutama berkaitan dengan tindakan rasional, sehingga sistem yang cerdas mengambil tindakan terbaik dalam situasi. Untuk melakukannya, IDSS akan menjadi TSS, yang menjelaskan beberapa kemampuan yang menunjukkan perilaku cerdas, dikatakan oleh Turban dan Aronson pada tahun 1998, antaranya adalah belajar dari pengalaman, masuk akal karena ambiguitas dan kontradiksi, menanggapi dengan tepat dan tepat waktu terhadap situasi baru, menggunakan penalaran untuk menyelesaikan masalah, dan menyimpulkan dengan cara rasional, berurusan dengan situasi yang membingungkan, mengenali kepentingan relatif dari berbagai faktor dalam suatu keputusan, dan yang terakhir adalah menerapkan pengetahuan untuk memahami atau mengubah lingkungan. Dan inilah adalah daftar pustaka yang telah saya kumpulkan beserta sumber-sumber yang saya kumpulkan juga. Terima kasih telah menonton dan juga mendengarkan penjelasan singkat dari saya. Saya Sotarduga Junesko, selamat siang dan sampai jumpa.